Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Alih Mirzani SE MBA selaku dosen pengampu dari kelas TPB. Eh, Pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait dengan tugas UTS pada kali ini yang dimana tugasnya adalah untuk forecasting data dengan menggunakan 4 metode exponential smoothing. Nah, data yang digunakan adalah data harga terakhir dari Bitcoin yang dimana dimulai dari tahun 2021 hingga 2024. Nah, kemudian di sini terdapat metode yang pertama yakni adalah single exponential smoothing. Nah, metode ini akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang metode single exponential smoothing. Nah, metode pertama yang kita gunakan dalam analisa forecasting atau analisa peramalan untuk harga Bitcoin di masa depan, yaitu adalah single exponential smoothing. Di sini, pengertian dari single exponential smoothing adalah metode yang menunjukkan pembobotan menurun secara eksponensial terhadap nilai observasi yang lebih tua, yaitu nilai yang lebih baru diberikan bobot yang relatif lebih besar dibanding nilai observasi yang lebih lama. Nah, sebenarnya untuk menganalisis peramalan harga di pasar kripto sendiri, hal ini eh, relatif tidak akurat sebenarnya, karena untuk metode single exponential smoothing sendiri kan menggunakan harga yang menggunakan data yang relatif stabil, sedangkan di pasar currency sendiri, di pasar cryptocurrency sendiri, fluktuasi harganya di sini cenderung lebih bergerak, lebih banyak bergerak. Jadi hampir bisa dikatakan sulit untuk akurat. Nah, untuk kolom pertama di sini saya mengambil dari harga terakhir yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimulai pada tanggal 7 bulan 6 2021 sampai 1000 hari berikutnya. Kolom yang pertama di sini teman-teman kita akan mencari nilai peramalan untuk periode berikutnya berdasarkan harga terakhir yang sudah saya tempelkan di sini. Nah, untuk rumus dari SIS sendiri atau single exponential smoothing di sini yaitu adalah FT ditambah 1 sama dengan A dikali XT ditambah dalam kurung 1 min A dikali FT, yang dimana FT di sini adalah peramalan untuk periode T atau peramalan untuk Y di sini atau nilai peramalan untuk periode berikutnya, sedangkan A adalah konstanta perantara antara 0 dan 1. XT plus dalam kurung 1 min A adalah nilai aktual dari time seriesnya sendiri. Kemudian untuk FT ditambah 1 sama dengan peramalan pada waktu T satunya. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini teman-teman, hasil dari nilai harga 33.578 yaitu menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu FT plus 1 dikali dengan harga terakhirnya ditambah 1 dikurang konstantanya atau 0,005 dikali C2 atau harga terakhirnya sendiri di sini 33.578. Maka ditemukan hasil yaitu 33.578. Nah, untuk di kolom sampingnya, di kolom sebelahnya, perbedaannya hanya pada
nilai konstantanya teman-teman. Ini kami menggunakan alfanya sendiri tadi menggunakan 0,005 0,005 ya betul. Yang kedua di sini pada betanya kami menggunakan nilai 0,1. Nah, sedangkan di kolom sampingnya dihasilkan nilai harga 33.578 menggunakan nilai konstanta atau nilai gamanya sendiri yaitu 0,0. Nah, di sini kami mendapatkan hasilnya sendiri dari B3 atau harga terakhirnya dikurang dengan hasil dari ramalan untuk periode berikutnya atau nilai SES-nya tadi. Maka dihasilkan nilai min 195,10. Itu pun di bawah kita. Nah, berdasarkan moving average yang sudah dilakukan pada 1000 data yang ada di sini, dapat kita tarik kesimpulan atau kita tarik hasil di sini yaitu ME pada nilai konstanta 0,005-nya adalah 303,72, sedangkan untuk 0,02-nya 0,01-nya adalah 643,32, sedangkan untuk 0,02-nya adalah 584,55. Nah, itu tadi penjelasan mengenai metode single exponential smoothing yang kami gunakan untuk meramalkan harga Bitcoin selama berdasarkan data 1000 yang ada sebelumnya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait metode perhitungan dengan menggunakan metode Holtz, yang mana menggunakan 1000 data harga terakhir yang ada di Bitcoin. Nah, yang pertama-tama kita melakukan perhitungan nilai tren dan juga nilai level, yang mana nilai tren dan juga nilai tren yang pertama kita ambil dari selisih antara harga kedua dan juga harga pertama yang ada di sini, yaitu dengan cara harga kedua dikurangi harga pertama dan didapatkan hasil min 195,10, yang mana untuk harga pertama di nilai level yaitu sama dengan harga pertama di harga terakhir pada Bitcoin, pada data Bitcoin yang kita pakai. Nah, selanjutnya untuk rumus tren yaitu beta dikali LT min 1 ditambah 1 min beta kali TT, yang mana yaitu beta kita menggunakan di sini kita mencoba menggunakan beta yang 0,01 pada beta pertama, yang mana kita kunci terlebih dahulu betanya, kemudian dikali selisih antara nilai tren kedua dan juga nilai level kedua dan juga nilai level pertama, yaitu nilai level kedua dikurangi nilai level pertama, kemudian ditambah 1 min beta, yang mana beta di sini kita kunci lagi, yang kemudian dikali dengan nilai tren pertama yang ada di kolom atasnya ini. Dan kemudian kita enter, lalu di sini kita autofill ke bawah dengan rumus yang sama. Nah, kita cek dulu apakah sama rumusnya. Dan di sini saya rasa juga sudah benar rumusnya. Dan kemudian di sini kita melakukan perhitungan untuk nilai level, yang mana rumusnya pada Holtz ini yaitu gamma dikali YT per ST ditambah 1 maksud saya rumusnya dari nilai level ini yaitu alpha dikali YT per ST min S ditambah 1 min alpha, yang kemudian dikali LT ditambah nilai level ditambah dengan nilai tren. Nah, di sini kita pakai alpha yang pertama yaitu 0,005,
yang kemudian kita kunci dikali dengan harga terakhir, yang kemudian kita kali dengan harga terakhir, kemudian ditambah 1 min alfa, yang kemudian kita alfa di sini kita kunci ulang, dan dikali dengan nilai level pertama yang ditambah dengan nilai tren pertama. Kemudian di sini kita enter, lalu di sini kita autofill ke bawah sampai 1000 data. Terus kita cross check lagi apakah rumusnya sama. Jadi di sini saya rasa juga benar. Kemudian kita melakukan forecast di sini. Kita melakukan forecast di yang kedua dulu ya. Kita mulai dari yang kedua di sini. Nah, rumus dari forecast yang kita pakai di sini yaitu eh, LT ditambah K, yang mana di sini K-nya ini kita pakai 1, yang kemudian dikali dengan nilai tren. Jadi nilai level dikali ditambah K, yaitu 1 dikali nilai tren ya. Nilai tren. Nah, di sini kita dapatkan hasil seperti ini yang kemudian kita autofill. Nah, kemudian kita scroll ke bawah di sini. Nah, di sini ada sedikit masalah ketika kita pakai rumus sampai ke 7 hari dengan forecast 7 hari ke depan. Nah, karena di sini untuk nilai yang kita pakai itu di sini kosong. Nah, maka dari itu kita buat akalin seperti ini. Seperti tutor yang sudah saya pelajari. Caranya adalah di sini kita menggunakan nilai tren dan juga nilai level di nilai terakhir yang kemudian kita kunci dengan F4 yang ditambah dengan K, yang mana ini K sudah mengikuti, yaitu bisa opsional, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena kita menggunakan nilai trend dan level itu bukan lagi satu kolom di atas dari forecast yang kita lakukan, tapi 2, 3 sampai 7 kolom di atas nilai forecast yang akan kita lakukan. Maka dari itu di sini kita kunci terlebih dahulu nilai level dan juga nilai trendnya. Sini kita pakai nilai level dan nilai tren terakhir, yaitu pada nomor 1001 atau nilai ke 1000, yang mana kita kunci juga. Nah, di sini kita sudah memakai 2 karena bukan lagi 1, karena forecast yang kita lakukan yaitu selisihnya 2 baris dari nilai yang kita pakai, nilai LT dan juga nilai tren, nilai level dan nilai tren yang kita pakai yaitu 1 dan 2. Sini 2, kita enter. Selanjutnya kita geser terlebih dahulu ini ke bawah. Yang kemudian kita ganti di nilai K-nya ya. Itu. Nah, kita di sini kita angka 3. Angka 3. Selanjutnya kita ganti ke angka 4. Di sini 5. Di sini 6 dan yang terakhir 7. Nah, kenapa seperti itu? Karena forecast yang kita lakukan adalah forecast yang kita lakukan ada selisih dengan nilai yang kita pakai, yaitu ada 7 selisih, 7 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu nilai K di sini kita menyesuaikan. Dan begitu pun selanjutnya, di sini hanya terdapat perbedaan penggunaan alfa dan juga beta. Di sini kita ada 3 opsi, 3 alfa beta yang kita gunakan, yaitu ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Selanjutnya kita menghitung nilai error. Nilai error yang kita dapatkan. Nah, nilai error ini kita dapatkan dari selisih antara harga terakhir dan juga harga forecast yang kita lakukan. Lanjut seperti ini. Ini nilai error yang pertama, kemudian kita autofill. Selanjutnya di sini nilai error yang kedua dengan menggunakan alpha dan beta yang kedua di sini. Di sini hasilnya seperti ini yang kemudian kita autofill.
Dan ini nilai error yang ketiga menggunakan alpha dan beta dengan nilai yang di sini ini, ketiga ini. Nah, selanjutnya kemudian kita ambil rata-ratanya dari nilai error yang kita dapatkan tadi dengan cara menggunakan rumus average. Average dari 1000 data yang kita dapatkan di atas ini. Nah, berikut yang kita dapatkan. Nah, nilai error atau nilai rata-rata nilai error yang kita dapatkan dengan menggunakan nilai alpha beta yang pertama yaitu 60 50,21 dan nilai error yang kita dapatkan menggunakan alpha dan beta yang kedua yaitu 1528,02. Nilai error yang kita dapatkan dan nilai error yang kita dapatkan menggunakan alpha beta yang ketiga yaitu 366,80. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk forecastnya kurang lebih sama rumusnya. Untuk K-nya ini menyesuaikan hingga ke 7, hingga ke forecast ke 7 itu. Oke, selanjutnya kita di sini akan menghitung menggunakan metode Winters pada 1000 data Bitcoin harga 1000 data harga Bitcoin yang kita gunakan. Di sini untuk nilai level yang pertama kita ambil dengan menggunakan cara average dari apa atau rata-rata dari 7 harga terakhir yang dari data yang kita dapatkan. Kenapa 7? Karena ordo yang kita pakai adalah 7 yang mana data ini setiap harinya update dari Senin sampai hari Minggu. Nah, untuk nilai tren pertama kita di sini 0, kemudian untuk nilai seasonal yang pertama ini kita dapatkan dengan cara membagi antara harga terakhir atau dengan nilai rata-rata dari 7 hari sebelumnya, dari 7 hari pertama, yaitu dari 7 hari ordo yang kita gunakan, yang mana itu bisa didapatkan dari kolom pertama pada nilai level, yaitu ini. Dan kemudian kita tarik rumusnya sampai ke kolom ke-8, lebih sama. Untuk kolom-kolom sampingnya juga sama rumusnya. Kemudian kita di sini menghitung nilai levelnya, yang mana nilai levelnya itu rumusnya alpha dikali YT per ST ditambah 1 min alpha dikali LT plus TT, yaitu nilai level per ditambah nilai trend. Yang mana di sini nilai alfanya kita kunci terlebih dahulu. Di sini kita nilai alfa yang pertama. Alfanya kita kunci terlebih dahulu, kemudian harga terakhir dibagi dengan nilai seasonal pertama yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kemudian ditambah 1 min alpha yang nilai alfanya kita kunci terlebih dahulu, kemudian eh, dikali kemudian dikali dengan nilai level pertama ditambah dengan nilai tren pertama. Nah, hasilnya seperti ini, kita autofill bahwa kita cross check apakah benar. Oke, sesuai. Kemudian kita di sini menghitung nilai tren. Untuk nilai tren sendiri yaitu rumusnya beta dikali LT min 1 ditambah 1 min beta ditambah DT atau nilai tren. Yang mana di sini kita menggunakan nilai beta pertama yang kemudian kita kunci, kemudian dikali dengan selisih antara nilai level kedua dan juga nilai level pertama, yaitu nilai level kedua dikurangi nilai level pertama, kemudian ditambah 1 min beta, kemudian kita kunci lagi, kemudian kita kali dengan nilai tren pertama, yaitu nilai tren yang kolom di atasnya. Dan kita enter di sini, kita autofill ke bawah rumusnya, kita cross check. Oke, sudah sama. Kemudian untuk nilai seasonal kita dapatkan menggunakan rumus gamma dikali YT per LT ditambah 1 min gamma dikali nilai ST pertama, ST di atasnya gitu, nilai seasonal di atasnya. Nah, di sini kita pakai nilai gamma yang ketiga, yang pertama yaitu 0,02. Kemudian kita kunci dikali dengan harga terakhir yang dibagi dengan nilai level. Kemudian ditambah 1 min gamma, kemudian kita nilai gammanya kita kunci ulang, yang kemudian dikali dengan nilai seasonal sebelumnya gitu loh. Kita enter di sini, kita autofill rumusnya, kita cross check.
sama. Kemudian di sini kita menghitung forecast-nya. Untuk rumus forecast kurang lebih sama dengan penjelasan di sebelumnya di Hortz, di metode Hortz, yaitu rumusnya LT plus K dikali TT kemudian dikali lagi dengan seasonal. Nah, kenapa di sini kita pakai nilai seasonal yang paling atas? Karena kita di sini melakukan forecast pada minggu kedua ya, pada hari pertama minggu kedua yaitu hari Senin, yang mana nilai seasonal kita menggunakan hari pertama pada minggu sebelumnya, yaitu pada hari Senin juga di minggu sebelumnya. Oleh karena itu kita menggunakan kolom yang di sini, nilai kolom yang di sini. Oke, kemudian kita autofill. Teruskan ke bawah. Yang kemudian di sini ada sedikit masalah pada forecast di data ke 1002 atau ke nomor ke 1003 karena nilai level dan juga nilai tren yang kita gunakan di sini kok kosong. Maka dari itu kita di sini rubah menggunakan nilai tren dan juga nilai level pada kolom ke 1000, pada nilai ke 1000 yang kita hitung sebelumnya. Kita kunci di sini dengan F4. Kita kunci juga. Nah, kemudian untuk K-nya ini kita menyesuaikan sesuai dengan selisih kolom forecast dengan kolom level dan juga kolom tren yang kita gunakan. Di sini berhubung selisihnya adalah dua kolom, maka di sini kita ganti K-nya dengan angka 2. Kita coba tarik terlebih dahulu di sini. Nah, berhubung di sini kita selisih kolomnya ada 3, kita ganti ke angka 3, di sini ganti ke angka 4, di sini ganti ke angka 5, di sini 6, terakhir adalah 7. Dan begitu pun untuk kolom-kolom di sampingnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita menghitung nilai error, yang mana nilai error ini kita dapatkan dari selisih antara harga terakhir data aktual yang kita dapatkan sebelumnya, yang kita punya sebelumnya, dengan data forecast yang kita lakukan. Nah, ini jadi kita kurangi lah data aktual yang kita punya dengan forecast yang kita lakukan. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita autofill ke bawah. Oke, kemudian kita di sini kita cari rata-ratanya dari nilai error yang dari 1000 nilai error yang kita hitung sebelumnya dengan cara average dari 1000 data yang kita gunakan. Didapat nilai rata-rata nilai errornya seperti ini. Oke. Jadi rata-rata nilai error yang kita dapatkan untuk alpha, gamma, alpha dan gamma pada dugaan pertama, yaitu pada kolom yang ini, seperti ini hasilnya. Rata-ratanya yaitu sebesar 692,71, dan begitu pun untuk kolom-kolom di sampingnya ini hanya ada perbedaan pada penggunaan dugaan alpha gamma yang kita pakai, yaitu alpha gamma pertama, kedua, dan ketiga. Untuk rumusnya kurang lebih sama semuanya. Oke, mungkin bisa diteruskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya terdapat metode address yang dimana ini adalah metode yang keempat, dan di sini tetap menggunakan data harga terakhir dari Bitcoin. Nah, kemudian dalam metode address ini terdapat YT, yang dimana hal ini diperoleh dari average dari harga terakhir kolom pertama dibagi dengan kolom kedua. Kemudian akan didapatkan hasil seperti yang ada pada layar. Kemudian untuk yang di kolom ini juga sama,
Hal ini diperoleh dari average harga terakhir di kolom kedua dibagi dengan kolom ketiga yang dimana akan diperoleh hasil seperti pada layar. Kemudian untuk mencari ET di dalam metode address ini dinyatakan bahwa rumusnya adalah YT harga terakhir ini dikurangi dengan YT dalam kolom yang ini. Kemudian maka kita akan mengecek rumus dari ET ini yang dimana YT di harga terakhir di kolom kedua ini dikurangi dengan YT pada kolom yang ada di sini, maka hasilnya seperti yang ada di layar. Kemudian untuk mencari AT maka terdapat rumus beta dikali absolut ET ditambah 1 minus beta dikali AT. Maka di dalam layar sini mari kita cek. Di sini betanya kita menggunakan 0,1, kemudian dikali absolut pada ET ini di kolom ET1 ini, kemudian ditambah 1 dikurangi dengan beta 0,01, kemudian dikali dengan AT pada kolom pertama. Maka hasilnya seperti gambar di layar. Kemudian untuk mencari ST itu diperoleh dengan rumus beta ditambah 1 minus beta dikali ST. Nah, maka kita akan mengeceknya. Kemudian di sini terdapat betanya 0,1 dikali dengan ET pada kolom pertama, kemudian ditambah dengan beta, kemudian dikurangi dengan beta, dan dikali dengan ST pada kolom pertama, maka hasilnya diperoleh pada layar. Nah, kemudian untuk mencari alpha T, hal tersebut dapat diperoleh dari absolut ST dibagi AT, yang dimana dalam layar ini absolut dibagi dengan AT pada kolom pertama ini dan dibagi dengan ST, maka hasilnya diperoleh dalam layar adalah 1. Dan begitupun seterusnya untuk kolom yang kedua di sini dan di kolom yang ketiga di sini. Hal yang membedakan dari kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga adalah pada beta. Dalam kolom pertama kita menggunakan beta 0,01, kemudian dalam kolom kedua ini kita menggunakan beta 0,025, dan yang ketiga ini kita menggunakan beta 0,05. Nah, oke teman-teman, kita sekarang masuk pada slide atau sheet terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan pada 4 analisis yang sudah kelompok kami lakukan, yaitu analisis menggunakan single exponential smoothing, Holtz, Winter, dan address, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari keempat metode tadi, teman-teman, kita di sini dapat melihat nilai error masing-masing setiap metode. Ada yang 303 pada H1-nya, ada yang 6050, kemudian ada 692, kemudian yang terakhir metode address ada 14,2. Nah, berdasarkan nilai error dari 4 metode exponential smoothing pada harga Bitcoin pada data harga Bitcoin, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya metode address mendapatkan hasil yang paling mendekati angka 0, yaitu adalah 14,22. Nah, hal tersebut berarti dari 4 metode ini, metode address lebih tepat untuk digunakan pada peramalan harga Bitcoin, gitu teman-teman. Nah, sekian penjelasan mengenai peramalan harga data Bitcoin dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi singkat ini kami tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.